dreamer. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know. Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan untuk berondol menjelaskan berkaitan dengan salah seorang mahasiswa yang bertanya cukup kritis sebenarnya bicara tentang KCL. Pak Pendi, KCL adalah salah satu pupuk yang cukup signifikan penggunaannya baik di dalam dosis per tahunnya. Nah, di dalam KCL ini kan ada klornya Pak Pendi. Apakah tidak berbahaya kalau kita gunakan segini banyaknya? Maka saya akan menjelaskan bicara tentang unsur hara klor, terutama untuk tanaman kelapa sawit yang banyak menggunakan KCl, kalium klorida. Bahkan penggunaan kalium klorida atau KCl atau A yang sering disebut dengan MOP ini digunakan bahkan sampai hampir 3 kilo dengan dosis tertingginya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan klornya Pak Pendi? Apakah tidak berbahaya bagi tanaman ataupun biota perairan? Maka hari ini akan saya jelaskan bicara tentang klor pada KCl, di mana KCl sendiri akan bereaksi menghasilkan ion kalium positif dan Cl-, di mana kalium positif ini kadar di dalam KCl sendiri adalah mengandung hampir 60% K2O. Lah, di beberapa literatur tidak disebutkan bahwa Cl-nya berapa. Ternyata di salah satu literatur di Inggris mengatakan bahwa Cl-nya adalah 45–47%. Wow, gede banget Pak Pendi. Apakah tidak berbahaya bagi tanaman? Tenang saja, bahwa klor ini memiliki karakteristik yang tidak dijerap oleh liat. Jadi dia sangat mobile dan mudah tercuci di dalam perairannya. Kemudian ini bahwa kadar terbaik di dalam klor yang untuk dibutuhkan oleh tanaman menurut Marsner ini di Marsner 1986 bahwa klor yang dibutuhkan oleh tanaman hanya sekitar 340 sampai 1200 ppm. Padahal angka yang diberikan cukup besar. Lah, Cl- ini, tapi bahwa Cl- tidak diikat oleh mineral, artinya ketika diberikan oleh KCl ke lapangan, kalium positifnya akan diikat oleh mineral dan akan diserap oleh tanaman, namun klornya tidak. Klornya akan mobile dan dia relatif cenderung mudah tercuci, jadi tidak menjadi masalah yang besar ketika kita menggunakan KCl ini. Lah, ini sangat mobile. Kemudian sumber klor selain dari KCl sendiri, bahwa klor juga dihasilkan kadar klornya cukup tinggi, di mana dia adalah biasanya di daerah pantai atau dekat sama laut. Kemudian kadar klor dalam tanah yang kita gunakan untuk penyiraman tanaman kita adalah cukup tinggi juga, dan sebagian juga dihasilkan oleh hujan. Dan ini klor yang tinggi pada tanah kita adalah bersifat meracun, di mana bahwa klor ini ternyata memiliki hubungan yang signifikan terhadap nitrogen. Hal ini misalnya nitrogen yang diberikan pemupukan yang mengandung nitrat, contohnya adalah amonium nitrat ini, ternyata pemberian nitrat akan menekan klornya, akan menekan kadar klornya. Kemudian amonium sulfat ataupun ZA, Zwiebel zero amoniak, yang mungkin banyak petani juga menggunakan ZA, di mana bahwa ini adalah ketika menggunakan amonium maka kadar serapan klor cukup tinggi. Namun bahwa walaupun jumlahnya dibutuhkan dalam jumlah sedikit saja, tapi bahwa klor ini memiliki fungsi yang sangat signifikan bagi tanaman kelapa sawit. Walaupun ini hanya sebagai unsur penunjang di tanaman kelapa sawit, ternyata klor sangat memberikan efek yang luar biasa bagi penyerapan unsur hara, di mana fungsi klor adalah penggelembungan protoplasma, terjadi pembesaran beberapa sel, kemudian meningkatkan permeabilitas. Artinya dengan adanya penambahan klor di dalam di lahan pertanian kita, maka dia akan memudahkan pemindahan unsur hara tanaman, terjadinya mobilisasi unsur hara di dalam tanaman kita. Maka tidak jarang memang petani kita menggunakan Zwiebel zero amoniak ini ternyata meningkatkan kadar klor, yang mana kadar klor ini akan memudahkan pemindahan unsur hara. Artinya bahwa penyerapan unsur hara akan relatif lebih sempurna, apalagi kalau kita biasanya adalah menggunakan ZA. Klor ini juga mengurangi laju kekeringan.
Klor ini mungkin banyak para petani yang sampai dengan saat ini masih mengaplikasikan garam, dalam hal ini adalah NaCl. Tapi bahwa NaCl juga mengandung klor, kalium KCl juga mengandung klor. Namun mungkin sebagai saran saja, penggunaan NaCl dalam jangka waktu panjang, kalium ini klor ini adalah mengurangi laju kekeringan, kemudian semakin meningkatkan penyerapan kalium. Tapi klor tidak meningkatkan penyerapan natrium, yang mana bahwa natrium ini dalam jumlah sedikit bisa akan menggantikan kalium. Artinya bahwa ketika kita menggunakan NaCl dalam jangka waktu panjang, maka bahwa natrium ini juga tidak bisa menggantikan kalium. Maka hati-hati bagi para petani dan para planter semuanya yang menggunakan garam dapur non-jodium misalnya dalam jumlah yang terlalu banyak, kadar natrium yang tidak terserap maka akan mendispersi tanah kita, yang menyebabkan tanah kita menjadi kurang subur. Itu yang titik pentingnya. Kemudian bahwa Pak Fendi, kalau klor ini tidak diberikan, misalnya kalium, kita menggunakan kalium non klor, bisa nggak? Ada juga memang pupuk yang tidak pupuk KCl yang tidak pupuk kalium yang tidak mengandung klor. Lah ternyata bahwa gejala klor ini yang pertama adalah ketika kekurangan klor maka akar tidak berkembang dengan baik. Ini maka penting. Jadi klor ini diberikan dalam bentuk KCl diberikan, klornya itu banyak sebenarnya, namun dia tidak terikat, dia sangat mobile sekali. Begitu hujan, ya udah akan mudah tercuci. Kekurangan klor akan bergawat, akar tidak berkembang dengan baik. Kemudian daun bercak klorosis, terjadi klorosis, perubahan warna dan adanya nekrosis, kerusakan daun pada bagian pinggir. Susah dibedakan karena bahwa gejala kekurangan klor ini memang kurang bisa dibedakan dengan yang lain karena memang gejalanya hampir-hampir sama. Misalnya klorosis kurang Cu juga klorosis, kelebihan boron juga nekrosis. Maka memang susah sekali untuk membedakan kekurangan klor ini. Dan yang paling penting adalah jumlah klor yang terlalu banyak adalah bersifat meracun. Maka memang klor ini hanya sebagai unsur hara pembangun yang dibutuhkan tanaman. Namun jangan takut para planter dan para petani semuanya, dan sampai dengan hari ini belum ada dilaporkan bahwa tanaman kelapa sawit kita keracunan klor, itu jarang. Tenang saja, mungkin banyaknya adalah bersifat misalnya di daerah pesisir yang kadar garamnya atau NaCl-nya ini kuat sekali, yang berpengaruh adalah natriumnya. Klornya gimana Pak Penny? Tidak ngaruh. Sehingga ini hanya sebagai pemahaman kita bersama bahwa penggunaan KCl itu aman apa Pak? Aman. K-nya terserap oleh mineral, dibutuhkan dalam jumlah banyak untuk tanaman kelapa sawit. Klornya banyak memang, tapi dia adalah mobile dan dia sangat tidak terikat oleh mineral. Jadi tenang saja, kalau tidak terikat oleh mineral, jadi kemana Pak Fendi? Ya tercuci, tidak ada masalah. Jadi inilah yang menyebabkan KCl ketika dipupukkan dari kelapa sawit, pertanyaannya aman adalah aman. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pemahaman bagi saya, Anda dan semuanya bahwa pemupukan ini kita harus memahaminya, terutama bagi mahasiswa. Jangan sudah saatnya kita menarik sebuah kesimpulan. Jangan menggunakan KCl kok segini banyaknya, ini CL-nya berapa, tak kejar sampai Inggris, ternyata benar di literatur, di penelitian Inggris mengandung sekian, tapi ternyata penyerapan oleh tanaman sangat sedikit sekali karena bersifat mobile. Dan mungkin semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi saya, Anda dan semuanya, dan dimudahkan jalan rezeki yang halal bagi kita. Semangat selalu para planter dan petani Indonesia dan para mahasiswa semuanya, dan terima kasih. Dan sekali lagi mohon maaf mungkin kalau ada WA ataupun yang pengen diskusi belum kesempatan, karena memang sekali lagi bagi para planter yang pengen menghubungi saya adalah di atas jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jam 8 sampai jam 10 malam monggo saja, mungkin waktu saya agak luang. Terima kasih, sehat selalu bagi kita semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's just another doorway to open up and see